Sebuah peristiwa yang luar biasa telah terjadi. Hanya karena hidup dengan jujur, saya dibuang oleh keluarga saya sendiri. Seorang anak perempuan yang bekerja keras di negeri asing untuk mendapatkan uang. Namun, yang menantinya saat kembali ke tanah air bukanlah sambutan hangat, melainkan kecurigaan dan tuduhan. Dari mana kau dapatkan semua uang ini? Apa kau yakin ini uang hasil jerih payah yang jujur? Tatapan dingin dari keluarga. Dan pada akhirnya, saya diusir. Namun, beberapa tahun kemudian, orang tua yang dulu menuding saya, akhirnya berlutut. Semua keajaiban ini dimulai di Indonesia. Kisah yang akan saya sampaikan hari ini adalah kisah nyata Karina dari Venezuela. Ini adalah cerita tentang seorang wanita yang pulang ke kampung halamannya dengan membawa uang yang ia hasilkan dengan jujur di Indonesia, tetapi malah menerima kecurigaan, hinaan, dan diusir dari rumahnya. Namun, ia bangkit kembali dan memulai hidup baru di Indonesia. Dan yang mengejutkan, beberapa tahun kemudian, keluarga yang telah membuangnya harus berlutut di hadapannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisah hari ini adalah sebuah pembalikan keadaan yang mengharukan dan akan menghangatkan hati Anda. Nama saya Karina. Saya seorang wanita dari Venezuela, sebuah negara di Amerika Selatan. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Venezuela? Ini adalah negara yang kaya akan keindahan alam dan sumber daya minyak, tetapi juga tempat di mana kekacauan politik dan kesulitan ekonomi terus berlanjut. Saya dibesarkan di Caracas, ibu kota Venezuela, sebuah kota indah yang dikelilingi oleh pegunungan. Namun, berbanding terbalik dengan pemandangannya yang indah, kehidupan keluarga kami jauh dari sejahtera. Sejak kecil, saya dibesarkan dengan nasihat orang tua bahwa jika saya hidup dengan jujur, suatu saat nanti saya pasti akan dihargai. Namun, kenyataan berkata lain, meskipun melihat ayah saya bekerja keras setiap hari, kondisi keuangan keluarga kami tidak membaik, malah semakin sulit. Ibu saya bekerja sebagai penjahit di rumah, dan ayah saya bekerja di lokasi konstruksi. Meskipun begitu, kami selalu kekurangan uang. Karina, dengarkan baik-baik, di dunia ini, kau tidak akan pernah bisa menjadi kaya hanya dengan bekerja jujur. Ayah selalu mengatakan hal yang sama setiap kali ia mabuk. Lihat aku, seberapa keras aku bekerja, tapi apakah hidup kita membaik? Tidak, malah semakin sulit. Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati saya yang masih muda menjadi bingung. Di sekolah, saya belajar tentang nilai kejujuran dan ketulusan, tetapi di rumah, saya diberitahu bahwa nilai-nilai itu tidak ada gunanya. Namun, dalam hati saya memberontak. Tidak. Jika aku hidup jujur dan bekerja keras, pasti akan ada hal baik yang terjadi. Kondisi ekonomi Venezuela memburuk saat saya lulus SMA. Harga-harga melambung tinggi, dan kebutuhan pokok menjadi sulit didapat. Saya ingin melanjutkan ke universitas, tetapi sulit karena kondisi keuangan keluarga. Sebagai gantinya, saya mulai bekerja di sebuah pusat informasi turis lokal. Karena saya bisa berbahasa Inggris dan Spanyol, saya bisa bekerja memandu wisatawan. Sambil bekerja di sana, saya bertemu dengan turis dari berbagai negara di seluruh dunia. Mendengarkan cerita mereka, saya menjadi tertarik pada dunia di luar Venezuela. Terutama cerita tentang negara-negara di Asia sangat memikat saya. Cerita tentang ekonomi yang maju, masyarakat yang aman, dan tanah penuh kesempatan di mana seseorang bisa sukses jika berusaha keras membuat hati saya berdebar. Apakah suatu saat nanti aku juga bisa pergi ke negara seperti itu? Saya bekerja setiap hari sambil memikirkan hal itu. Akhirnya, pada usia 25 tahun, saya membuat keputusan besar. Melalui seorang teman yang berada di Indonesia, saya mendengar tentang peluang untuk bekerja sebagai model. Saya mengirimkan profil saya, dan beruntungnya saya diterima. Melalui agensi model, saya mendapatkan visa kerja dan memutuskan untuk berangkat ke Indonesia. Mengapa harus Indonesia? Karena turis-turis Indonesia yang saya temui di pusat informasi selalu ramah dan dengan antusias menceritakan tentang budaya serta kemajuan negaranya. Dan yang terpenting, kata-kata bahwa Indonesia adalah negara yang memberikan kesempatan bagi mereka yang mau bekerja keras sangat membekas di hati saya. Karina, kau sudah gila. Pergi sendirian ke negara itu? Ayah menentang lebih keras lagi. Tinggal saja di sini. Hidup di sini sudah cukup sulit. Apa kau mau lebih menderita lagi di negeri orang? Sadarlah. Namun, saya tidak goyah dengan keputusan saya. Dengan uang yang saya tabung selama 2 tahun dan tip dari para turis, saya berhasil membeli tiket pesawat. Barang bawaan saya tidak banyak, beberapa setel pakaian, beberapa lembar foto, dan sebuah tas kecil yang penuh dengan mimpi dan harapan sudah cukup. Ketika saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya merasakan ketakutan yang lebih besar dari yang saya bayangkan. Bandara itu sangat luas, ramai, dan semuanya terasa asing. Saya hanya tahu beberapa kata sapaan dalam bahasa Indonesia dan hanya bisa berkomunikasi seadanya dengan bahasa Inggris. Meski begitu, saya memberanikan diri menuju sebuah guest house yang sudah saya hubungi sebelumnya. Malam pertama saya di Jakarta, saya menangis sambil menatap gemerlap lampu kota yang asing dari jendela.
Saya takut dan kesepian. Namun, di saat yang sama, ada harapan bahwa saya bisa memulai hidup baru di sini. Karina, kau pasti bisa. Ini baru permulaan. Keesokan harinya, saya mulai berkeliling mencari pekerjaan. Awalnya, saya mencoba mencari pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris, tetapi tidak mudah karena masalah visa. Sebagai gantinya, saya berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe di kawasan SCBD yang banyak dikunjungi orang asing. Gajinya kecil, tetapi ini adalah sebuah awal. Sambil bekerja di sana, saya mulai belajar bahasa Indonesia, sedikit demi sedikit dan beradaptasi dengan budaya Indonesia. Beberapa bulan setelah bekerja di kafe, saya juga mulai mendapatkan pekerjaan sebagai model. Penampilan saya yang eksotis khas Amerika Selatan ternyata memiliki daya saing di Indonesia. Awalnya saya takut, tetapi ini adalah kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang, jadi saya memutuskan untuk mencobanya. Maka, saya mulai menjalani dua pekerjaan sekaligus. Di kafe dan sebagai model. Saya bangun pagi-pagi untuk bekerja di kafe. Dan malamnya bergegas ke lokasi pemotretan. Saya bekerja 14 jam sehari, tetapi rasa lelah itu kalah oleh rasa syukur. Akhirnya, saya merasa usaha keras saya mulai diakui. Hidup di Indonesia tidaklah mudah. Kendala bahasa, perbedaan budaya, dan terkadang tatapan diskriminatif harus saya hadapi. Namun, saya bisa mengatasi semuanya. Karena saya sedang menjalani kehidupan yang saya impikan. Kehidupan di mana saya bekerja dengan jujur dan dihargai atas hasilnya. Dan yang terpenting, ini adalah kehidupan di mana saya bisa menentukan masa depan saya sendiri. Tahun pertama di Indonesia adalah masa adaptasi. Saya sibuk belajar bahasa Indonesia, memahami budaya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Namun memasuki tahun kedua, saya mulai merasa sedikit lebih leluasa. Bahasa saya sudah mulai lancar, dan pekerjaan pun sudah terbiasa. Dan yang terpenting, saldo di rekening bank saya mulai bertambah. Bekerja di kafe saja tidak akan bisa menabung banyak, tetapi pekerjaan model ternyata memberikan penghasilan yang lebih baik dari yang saya duga. Permintaan untuk model asing meningkat, dan pekerjaan saya semakin banyak. Peragaan busana, pemotretan majalah, bahkan hingga iklan televisi. Karena model dari Amerika Selatan jarang ditemui di Indonesia, saya memiliki daya saing yang unik. Tentu saja, pekerjaan model tidak selamanya glamor. Terkadang saya diremehkan atau mengalami kesulitan karena kendala bahasa. Namun, saya bertahan. Karena saya punya tujuan, menabung 1 miliar rupiah dalam 5 tahun. Saya berpikir, dengan uang itu, saya bisa kembali ke Venezuela dan membantu keluarga saya. Karina, kamu rajin sekali bekerja. Ya, pemilik kafe selalu memuji ketekunan saya. Saya beruntung punya karyawan sepertimu. Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati saya terasa hangat. Saya merasa dihargai karena bekerja dengan jujur. Di Indonesia, saya yakin bahwa jika bekerja keras, pasti akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Memasuki tahun ketiga di Indonesia, saya menetapkan tujuan yang lebih besar. Tidak hanya sekadar menabung, tetapi juga memulai usaha kecil di Venezuela berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan di Indonesia. Muncul ide untuk memperkenalkan budaya kafe dan tren mode dari Jakarta ke kampung halaman saya. Untuk mencapai tujuan itu, saya bekerja lebih keras lagi. Saya mengambil pekerjaan pemotretan atau acara khusus di hari libur, bahkan merelakan liburan saya. Terkadang saya terlalu memaksakan diri hingga jatuh sakit. Pernah suatu kali saya pergi ke lokasi pemotretan dengan demam tinggi. Saya hampir pingsan, tetapi tetap tidak menyerah pada pekerjaan. Karina, jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatan itu yang paling utama, kata rekan-rekan kerja saya yang orang Indonesia. Saat itu, saya menjawab sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya kuat. Dan saya punya tujuan. Pada tahun keempat saya di Indonesia, saya akhirnya berhasil menabung 800 juta rupiah. Sedikit lagi menuju target saya, 1 miliar. Fakta itu membuat saya sangat bahagia hingga tidak bisa tidur di malam hari. Rencana saya untuk menabung 1 miliar dalam 5 tahun akan menjadi kenyataan. Musim liburan akhir tahun itu, saya akan merayakan Natal keempat saya di Indonesia. Berbeda dari sebelumnya, saya tidak merasa kesepian. Saya memiliki komunitas kecil seperti keluarga di Indonesia, mulai dari teman-teman yang saya temui di kafe, orang-orang yang saya kenal dari pekerjaan model, hingga tetangga saya yang orang Filipina. Pada malam Natal, pemilik kafe mengadakan pesta kecil untuk para karyawannya. Ada makanan lezat, hadiah, dan obrolan hangat. Menjelang akhir pesta, pemilik kafe memanggil saya, secara pribadi, dan memberikan sebuah amplop. Karina, ini bonus untukmu karena telah bekerja dengan tulus selama 4 tahun. Terimalah. Di dalam amplop itu ada uang sebesar 20 juta rupiah. Jumlah yang tidak terduga itu membuat saya meneteskan air mata. Pemilik kafe menepuk bahu saya dan berkata, kamu orang yang luar biasa. Melihatmu berjuang begitu keras di negeri orang, saya benar-benar salut. Semoga hal-hal baik selalu menyertaimu. Malam itu, sambil menatap gemerlap lampu Jakarta dari jendela,
Saya berpikir, keputusan datang ke Indonesia benar-benar tepat. Di sini, usaha kerasku dihargai. Memasuki tahun kelima di Indonesia, saldo rekening saya akhirnya melampaui 1 miliar rupiah. Pada hari saya mencapai target itu, saya mengadakan perayaan kecil sendirian di sebuah taman kota. Sebotol bir, sate ayam, dan nasi goreng kesukaan saya. Makanan-makanan yang saya kenal di Indonesia dan menjadi penghibur di hari-hari sulit saya. Duduk di tepi taman sambil memandang lanskap malam Jakarta, saya merenungkan 5 tahun terakhir. Ketakutan dan kegembiraan saat pertama kali tiba di Bandara Soekarno-Hatta, kebahagiaan saat menerima gaji pertama dari kafe, rasa tidak percaya diri saat pertama kali menjadi model, serta momen-momen kesepian dan kerinduan yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu menjadi halaman berharga dalam hidup saya. Saatnya kembali ke Venezuela. Saya telah memutuskan. Saya ingin menunjukkan keberhasilan saya kepada keluarga dan merencanakan masa depan yang lebih baik bersama mereka. Terutama, saya ingin membuktikan kepada ayah saya bahwa seseorang bisa sukses meskipun bekerja dengan jujur. Maka, saya mulai membereskan barang-barang saya di Indonesia. Barang yang terkumpul selama 5 tahun ternyata lebih banyak dari yang saya kira. Pakaian, sepatu, kosmetik, buku, dan yang terpenting, kenangan berharga. Karena tidak mungkin membawa semuanya, saya hanya memilih barang-barang yang benar-benar penting dan memasukkannya ke dalam koper besar. Malam sebelum meninggalkan Indonesia, rekan-rekan kafe dan teman-teman model mengadakan pesta perpisahan untuk saya. Mereka memberi saya hadiah-hadiah kecil sebagai kenang-kenangan dari Indonesia, dan kami saling bertukar pelukan hangat sebagai ucapan selamat tinggal. Karina, semoga kamu bahagia di Venezuela, ya, kata pemilik kafe. Kapanpun kamu ingin kembali ke Indonesia, pintu kafe ini selalu terbuka untukmu. Mendengar itu, saya menjawab sambil tersenyum, terima kasih, Pak. Indonesia adalah rumah kedua saya pasti akan kembali. Di dalam pesawat dari Jakarta menuju Caracas, Venezuela, saya diliputi perasaan aneh. Campuran antara debaran, ketegangan, dan sedikit ketakutan. Kampung halaman yang akan saya kunjungi setelah 5 tahun. Wajah keluarga yang menanti saya terbayang di benak. Sambil melihat daratan Indonesia yang perlahan menjauh dari jendela pesawat, dalam hati saya mengucapkan selamat tinggal, terima kasih, Indonesia. Terima kasih telah memberiku kesempatan dan membantuku mewujudkan mimpiku. Setelah penerbangan panjang selama 30 jam, saya akhirnya tiba di Bandara Internasional Simon Bolivar di Caracas. Berbeda dengan saat saya pergi 5 tahun lalu, bandara terlihat lebih tua, dan raut wajah orang-orang tampak lebih lelah. Saya bisa merasakan bahwa kondisi ekonomi Venezuela semakin memburuk. Setelah melewati imigrasi dan mengambil bagasi, saya keluar ke lobi bandara. Di sana, orang tua dan adik laki-laki saya, Marco, sedang menunggu. Melihat wajah keluarga setelah 5 tahun membuat air mata saya mengalir. Ibu berlari lebih dulu dan memeluk saya erat. Betapa kami merindukanmu, putri kami. Akhirnya kau pulang. Ayah mendekat dengan sedikit canggung dan menepuk bahu saya. Selamat datang kembali, nak. Adik saya. Marco. Mengambil koper saya sambil tersenyum. Kak, banyak oleh-oleh dari Indonesia. Kan? Maka, keluarga kami kembali utuh setelah 5 tahun. Di dalam mobil menuju rumah, kami saling bercerita tentang apa yang telah terjadi. Kehidupan saya di Indonesia, kondisi di Venezuela, hingga kabar terbaru keluarga. Meskipun waktu telah berlalu dan banyak hal berubah, cinta di antara keluarga kami tidak berubah. Setibanya di rumah, saya terkejut melihat rumah tampak jauh lebih tua dari yang saya ingat. Cat dindingnya terkelupas, dan perabotannya terlihat lebih usang. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya waktu yang telah dilalui keluarga saya di tengah kesulitan ekonomi. Selamat datang, Karina, kata ibu. Kamarmu masih seperti dulu. Beristirahatlah dulu, nanti kita makan malam. Saat masuk ke kamar, semuanya masih sama seperti saat saya tinggalkan. Tempat tidur, meja belajar, foto-foto yang tergantung di dinding. Seolah-olah waktu berhenti, saya meletakkan koper dan duduk di tempat tidur, merasakan kedamaian kampung halaman yang telah lama hilang. Saat makan malam, ibu menyiapkan hidangan tradisional Venezuela favorit saya, arepa, pabelon criollo, dan casabe. Rasa masakan kampung halaman yang tidak bisa saya temukan di Indonesia. Mengelilingi meja makan, keluarga kami menikmati santapan bersama setelah sekian lama. Menjelang akhir makan, saya mengeluarkan sebuah amplop dari tas. Di dalamnya ada sebagian uang yang saya tabung di Indonesia yang telah saya tukarkan menjadi uang tunai, setara dengan 200 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar di Venezuela saat itu. Ayah, ibu, ini adalah sebagian dari uang yang saya tabung dari hasil kerja keras selama 5 tahun di Indonesia. Saya meletakkan amplop itu di atas meja. Gunakanlah untuk memperbaiki rumah dan membeli apapun yang kalian butuhkan. Melihat amplop itu, ekspresi kedua orang tua saya tiba-tiba menjadi kaku. Bukan kegembiraan atau rasa terima kasih, melainkan tatapan curiga dan waspada. Ayah yang pertama kali angkat bicara.
Karina, dari mana kau dapatkan uang ini? Saya mendapatkannya dari bekerja jujur di Indonesia, ayah. Saya menjawab dengan percaya diri. Saya bekerja di kafe dan juga sebagai model. Saya bekerja 14 jam sehari. Namun, ekspresi ayah semakin gelap. Model? Pekerjaan macam apa itu? Mengambil foto? Iya. Pekerjaan untuk tampil di majalah mode dan iklan. Di Indonesia, permintaan untuk model asing cukup tinggi. Mendengar itu, ayah tiba-tiba mulai marah. Model? Bagaimana bisa itu disebut pekerjaan jujur? Tidak mungkin kau bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Saya bingung. Saya tidak mengerti mengapa ayah begitu marah. Ayah, saya benar-benar bekerja keras. Di Indonesia, jika kita bekerja dengan tulus, kita akan dihargai. Lalu, ayah berteriak dengan suara lebih keras. Tidak mungkin. Kau tidak mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak ini dengan cara yang jujur. Karina, jangan-jangan. Kau melakukan pekerjaan kotor, kan? Kata-kata itu membuat saya terkejut. Ayah saya sendiri mencurigai saya. Usaha saya selama 5 tahun, yang penuh dengan darah dan keringat, seolah dinafikan dalam sekejap. Ayah, apa yang ayah katakan? Suara saya bergetar. Saya benar-benar bekerja dengan jujur. Di kafe, saya bekerja dari pagi hingga malam. Pekerjaan model kebanyakan di akhir pekan atau hari libur. Saya bekerja tanpa mengenal hari libur. Namun, kecurigaan ayah tidak mereda, malah semakin menjadi-jadi. Tunjukkan uangnya. Berapa banyak yang kau punya? Saya menunjukkan bukti saldo rekening saya, tertulis sekitar 1 miliar rupiah. Melihat jumlah itu, mata ayah terbelalak. Ini semua uangmu, aku tidak percaya. Di Venezuela, seumur hidup bekerja pun tidak akan bisa menabung sebanyak ini. Kau pasti melakukan sesuatu yang aneh. Ibu pun kini menatap saya dengan pandangan curiga. Karina, katakan yang sebenarnya. Kami orang tuamu. Apapun yang kau lakukan, kami akan mencoba mengerti. Ibu, ayah, apalagi yang harus saya katakan? Saya benar-benar bekerja dengan jujur. Indonesia berbeda dengan Venezuela. Di sana, negara menghargai orang yang bekerja keras. Namun, kata-kata saya tidak mampu meredakan kecurigaan mereka. Meja makan diselimuti keheningan yang berat, dan kehangatan keluarga yang saya rasakan di awal telah lenyap entah kemana. Malam itu, saya menangis sendirian di kamar. Mengapa tidak ada yang mempercayai saya? Mengapa mereka tidak ikut bahagia dengan kesuksesan saya? Saya tidak pernah membayangkan reuni dengan keluarga yang begitu saya rindukan akan berakhir seperti ini. Keesokan paginya, situasi semakin memburuk. Ayah menceritakan kisah saya kepada para tetangga, dan mereka pun mulai menatap saya dengan curiga. Katanya kerja jadi model di Indonesia. Kita semua tahu pekerjaan macam apa itu, bisikan-bisikan itu terdengar di telinga saya. Saya berusaha mati-matian untuk menjelaskan. Saya menunjukkan semua bukti, foto-foto yang saya ambil di Indonesia, kegiatan sehari-hari di kafe, bahkan kontrak kerja sebagai model. Namun, pandangan sinis orang-orang tidak berubah. Hal yang paling mengejutkan terjadi pada hari ketiga. Saat sarapan, ayah tiba-tiba memukul meja dan berdiri. Karina, aku tidak mau kau membawa aib bagi keluarga ini. Aku tidak tahu bagaimana kau mendapatkan uang itu, tapi sepertinya bukan dengan cara yang jujur. Aku ingin kau pergi dari rumah ini. Ayah. Saya tidak percaya. Apa salah saya? Salah. Kalau itu uang hasil kerja jujur, kenapa kau bisa punya uang sebanyak itu? Kita memang miskin, tapi kita hidup menjaga kehormatan. Sekarang kau datang membawa uang aneh dan mencoreng nama baik keluarga kita. Ibu menangis sambil mencoba menahan ayah, tetapi keputusan ayah sudah bulat. Saya harus mengemasi barang-barang saya pada hari itu juga. Di kampung halaman yang saya rindukan setelah 5 tahun, saya diusir hanya dalam waktu 3 hari. Saat meninggalkan rumah, hati saya terasa hancur. Hidup saya yang selalu saya jalani dengan jujur, kini dinafikan begitu saja. Waktu-waktu yang saya habiskan dengan bekerja keras dan tulus seolah runtuh dalam sekejap, diliputi kecurigaan. Berdiri sendirian di jalan, saya bingung harus kemana. Saya punya teman-teman di kampung halaman, tetapi gosip sudah menyebar, dan sepertinya tidak ada yang mau menerima saya. Saya memutuskan untuk menginap di hotel sambil merencanakan langkah selanjutnya, tetapi hati saya sudah hancur berkeping-keping. Berbaring di kamar hotel, saya merenungkan mengapa hal ini bisa terjadi. Mungkin karena kenyataan di Venezuela terlalu berbeda. Di tengah kesulitan ekonomi, gagasan bahwa seseorang bisa menghasilkan uang sebanyak itu dengan cara yang jujur terdengar tidak masuk akal bagi mereka. Dalam realitas mereka, cerita saya terdengar seperti dongeng yang tidak bisa dipercaya. Malam itu, saya membuat keputusan besar. Saya akan kembali ke Indonesia. Tidak ada lagi tempat untuk saya di Venezuela. Jika keluarga sendiri saja tidak mengakui saya, apalagi yang bisa saya harapkan? Keesokan paginya, saya memesan tiket pesawat.
Pesawat yang akan membawa saya kembali ke Indonesia seminggu kemudian. Selama seminggu itu, saya tinggal di hotel dan mencoba menghubungi keluarga, tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Hanya adik saya, Marco, yang diam-diam datang ke hotel untuk menghibur saya. Kak, maafkan aku. Ayah memang orang yang keras kepala. Ditambah lagi, kondisi negara ini sangat buruk, jadi pemikirannya jadi seperti itu. Dia tidak bisa percaya kalau kakak berhasil. Kata-kata Marco sedikit menghibur saya, tetapi luka di hati saya masih dalam. Tidak apa-apa, Marco. Aku akan kembali ke Indonesia. Di sana, usahaku dihargai. Marco menatap saya dengan sedih. Aku sedih kakak pergi, tapi aku mengerti. Suatu hari nanti, mereka semua akan mengerti perasaan kakak yang sebenarnya. Maka, saya kembali menaiki pesawat menuju Indonesia. Sambil melihat pemandangan Caracas yang perlahan mengecil dari jendela, saya menangis dalam kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan. Saya tidak pernah menyangka kepulangan yang begitu saya harapkan akan berakhir seperti ini. Di dalam pesawat, saya berpikir tentang bagaimana akan melukiskan babak baru dalam hidup saya. Setibanya di Indonesia, apa yang akan aku lakukan? Bekerja lagi di kafe? Melanjutkan pekerjaan sebagai model? Atau memulai tantangan baru? Semuanya tidak pasti. Tetapi satu hal yang jelas, Indonesia adalah tempat di mana saya diakui dan dihormati. Ketika saya kembali menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, perasaan lega yang aneh menyelimuti saya. Rasanya seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Namun, di saat yang sama, ada luka berat yang tersisa di sudut hati saya. Luka karena dibuang oleh keluarga. Kekecewaan karena mereka tidak mempercayai ketulusan saya. Keluar dari bandara, saya naik taksi menuju daerah tempat tinggal saya sebelumnya. Beruntung, sebuah kamar kos kecil di dekat kafe tempat saya dulu bekerja sedang kosong, dan saya kembali membongkar barang-barang saya di sana. Pemandangan Jakarta dari jendela masih sama seperti yang telah akrab dengan saya selama 5 tahun. Keakraban itu memberikan sedikit penghiburan. Keesokan paginya, dengan memberanikan diri, saya mengunjungi kafe tempat saya dulu bekerja. Saat membuka pintu, pemilik kafe menatap saya dengan ekspresi terkejut. Karina, benarkah ini kamu? Bukankah kamu sudah pulang ke Venezuela? Ada apa? Reaksi hangat itu membuat air mata yang saya tahan akhirnya tumpah. Pemilik kafe memeluk dan menenangkan saya, lalu membawa saya ke kantornya untuk mendengarkan cerita saya. Jadi, keluargamu curiga uangmu didapat secara ilegal? Pemilik kafe menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin. Saya belum pernah melihat orang yang bekerja setulus dirimu. Kata-kata itu membuat saya menangis lagi. Saya tidak menyangka bahwa ada seseorang yang memahami perasaan saya yang sebenarnya akan memberikan penghiburan sebesar ini. Karina, jangan khawatir. Kalau kamu mau, kamu bisa bekerja lagi di sini. Tempatmu selalu tersedia, tawar pemilik kafe. Saya merasa sangat berterima kasih atas tawarannya dan memutuskan untuk kembali bekerja di kafe. Pekerjaan model saya putuskan untuk istirahat sejenak. Saya butuh waktu untuk menyembuhkan luka di hati. Maka, saya kembali memulai hidup di Indonesia. Kali ini, tanpa rencana untuk kembali ke Venezuela, saya hanya fokus pada saat ini. Komunikasi dengan keluarga juga saya putus. Selama mereka tidak menghubungi saya lebih dulu, saya memutuskan untuk tidak mendekat lagi. Kembali ke rutinitas bekerja di kafe, perlahan-lahan saya mulai menemukan kembali ketenangan hati. Lingkungan yang akrab, para pelanggan setia yang menyambut saya seperti biasa, dan yang terpenting, suasana yang menghargai usaha saya, semua itu menyembuhkan saya. Namun di malam hari, rasa sepi dan rindu tetap datang. Kemarahan dan kekecewaan terhadap keluarga telah berkurang, tetapi kekosongan yang mereka tinggalkan masih terasa sakit. Saya sedih karena mereka tidak memahami saya, tetapi di sisi lain, saya juga bisa memahami posisi mereka. Dalam realitas Venezuela, cerita saya memang sulit dipercaya. 3 bulan setelah kembali ke Indonesia, suatu hari saat bekerja di kafe, saya bertemu dengan seorang pelanggan istimewa. Beliau adalah seorang profesor dari sebuah universitas yang mengajar ilmu manajemen. Beliau sering datang ke kafe untuk membaca buku atau menulis makalah. Tetapi hari itu, untuk pertama kalinya, beliau menyapa saya. Maaf, apakah Anda berasal dari luar negeri? Apakah Anda bisa berbahasa Spanyol? Iya, saya dari Venezuela. Bahasa Spanyol adalah bahasa ibu saya. Profesor itu tampak senang. Sebenarnya, bulan depan akan ada konferensi internasional tentang ekonomi kawasan Amerika Selatan di Jakarta, dan saya sedang mencari seseorang yang bisa menjadi penerjemah bahasa Spanyol. Jika Anda berkenan, apakah Anda tertarik? Saya sedikit ragu. Saya tidak punya pengalaman sebagai penerjemah, tetapi karena saya bisa berbahasa Inggris, Indonesia, dan Spanyol, sepertinya patut dicoba. Saya tidak punya pengalaman, tapi saya rasa saya bisa mencobanya. Maka, sambil bekerja di kafe, saya mulai mempersiapkan diri untuk pekerjaan sebagai penerjemah. Saya mempelajari istilah-istilah ekonomi dan berlatih menerjemahkan 3 bahasa.
tantangan baru ini memberikan semangat hidup bagi saya. Pada hari konferensi, saya gugup, tetapi saya melakukan yang terbaik. Meskipun ada beberapa kesalahan, saya menerima evaluasi bahwa secara keseluruhan terjemahan saya cukup baik, dan di sanalah, saya bertemu dengan seseorang yang menentukan takdir saya. Terjemahan Anda sungguh luar biasa. Setelah konferensi selesai, seorang pria Indonesia mendekati dan menyapa saya. Terutama cara Anda menyampaikan istilah-istilah ekonomi dengan akurat sangat mengesankan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Bima, seorang pengusaha yang bekerja di sebuah perusahaan perdagangan internasional. Karena perusahaannya banyak berurusan dengan kawasan Amerika Selatan, ia tertarik dengan penerjemah bahasa Spanyol. Sebenarnya, saya bukan penerjemah. Saya bekerja di sebuah kafe, kata saya jujur. Di kafe? Mengapa Anda menyia-nyiakan bakat seperti itu hanya di kafe? Bima tampak terkejut. Mendengar pertanyaan itu, saya sedikit ragu. Saya takut untuk menceritakan kisah saya kepada orang lain lagi. Namun, entah kenapa, saya merasa orang ini mungkin berbeda. Ceritanya panjang, jawab saya dengan hati-hati. Jika Anda punya waktu, ceritakanlah. Saya yang traktir makan malam, maka, saya makan malam bersama Bima dan menceritakan kisah saya. Alasan saya datang ke Indonesia, kerja keras selama 5 tahun, menabung 1 miliar rupiah dan kembali ke Venezuela, hingga dituduh oleh keluarga dan diusir. Semuanya saya ceritakan. Yang mengejutkan, Bima tidak meragukan cerita saya. Sebaliknya, ia menunjukkan simpati yang mendalam. Pasti berat sekali ya. Tapi setelah mendengar cerita itu, saya jadi semakin tahu betapa hebatnya Anda. Berjuang begitu keras di negeri orang, saya benar-benar salut. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa hangat. Bima melanjutkan. Sebenarnya, perusahaan kami sedang mencari penanggung jawab untuk kawasan Amerika Selatan. Kami butuh orang yang bisa 3 bahasa dan memahami latar belakang budayanya. Saya rasa, Anda orang yang tepat. Apakah Anda tertarik? Tawaran mendadak itu membuat saya terkejut. Kesempatan baru di luar pekerjaan kafe telah datang. Benarkah? Tapi saya tidak punya pengetahuan khusus tentang manajemen atau perdagangan. Tidak apa-apa. Hal-hal dasar bisa dipelajari. Yang penting adalah kemampuan bahasa, pemahaman budaya, dan ketulusan. Saya rasa Anda memiliki semuanya. Maka, saya mulai bekerja di tempat baru. Awalnya banyak kesulitan, tetapi saya belajar dengan giat dan beradaptasi. Bima menjadi atasan sekaligus mentor yang baik, dan saya perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan pekerjaan. Pekerjaan di perusahaan membuka dunia baru bagi saya. Tidak hanya sekadar menghasilkan uang, tetapi ini adalah kesempatan di mana kemampuan saya diakui dan saya bisa berkembang. Menjadi jembatan budaya antara Venezuela dan Indonesia, saya merasa semakin bangga dengan identitas saya. Setengah tahun setelah mulai bekerja di perusahaan, hubungan saya dan Bima berkembang lebih dari sekadar rekan kerja menjadi teman. Kami sering makan bersama setelah bekerja atau menonton film di akhir pekan. Dia membantu saya beradaptasi lebih baik dengan kehidupan di Indonesia, dan saya mengajarinya tentang budaya Amerika Selatan dan bahasa Spanyol. Suatu sore, saat berjalan-jalan di sebuah taman kota, Bima bertanya dengan hati-hati, "Karina, apakah kamu pernah mencoba menghubungi keluargamu sejak kembali dari Venezuela?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam sejenak. Hubungan dengan keluarga masih menjadi luka yang dalam di hati saya. Tidak, saya belum menghubungi mereka. Saya menjawab sambil memandang ke kejauhan. Saya memutuskan untuk tidak mendekat lagi, kecuali mereka yang menghubungi saya lebih dulu. Bima terdiam sejenak, lalu berkata, pelan, "Saya mengerti. Tapi, bagaimanapun juga, keluarga tetaplah keluarga, kan? Mungkin hanya ada kesalahpahaman, dan seiring berjalannya waktu, mereka bisa menyadarinya." Kata-katanya membuat hati saya bimbang. Tentu saja saya merindukan keluarga dan ingin berdamai dengan mereka. Namun, rasa sakit dan penghinaan saat itu masih terasa begitu nyata. "Sepertinya saya belum siap," kata saya jujur. Bima tidak memaksa lebih jauh. Sebaliknya, ia dengan lembut menggenggam tangan saya. Sentuhan hangat tangannya memberikan rasa aman yang aneh. Sejak hari itu, hubungan kami menjadi semakin dekat. Kami mulai menyadari perasaan masing-masing dan secara alami hubungan kami berkembang menjadi sepasang kekasih. Bima adalah orang yang paling hangat dan pengertian yang pernah saya temui. Ia tidak menghakimi masa lalu saya, malah menghargai pengalaman dan pertumbuhan saya. "Aku tahu betapa hebatnya dirimu, Karina," kata Bima suatu hari. "Kamu berhasil mencapai semuanya sendirian di negeri orang. Keberanian dan tekadmu itu sungguh mengagumkan." Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati saya terasa hangat. Mengetahui ada seseorang yang mengakui nilai sejati saya sudah menjadi penghiburan yang sangat besar. Setelah berpacaran selama sekitar 1 tahun, Bima melamar saya. Di atas sebuah kapal pesiar di Teluk Jakarta, dengan latar belakang gemerlap lampu kota, ia berlutut dan menyodorkan sebuah cincin. "Karina, aku ingin menjalani sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menjadi istriku?" Saya terharu hingga tak bisa berkata-kata.
Bima melanjutkan. Pengalaman pahitmu di Venezuela, luka itu. Mulai sekarang, aku ingin kita menyembuhkannya bersama. Mari kita bangun keluarga baru kita sendiri. Sambil meneteskan air mata, saya mengangguk. Iya, Bima. Aku mau menjadi istrimu. Maka, kami bertunangan dan menikah setengah tahun kemudian. Pernikahan kami kecil namun hangat. Keluarga Bima dan teman-teman yang saya temui di Indonesia memberikan restu mereka. Tentu saja keluarga saya tidak hadir, tetapi di sana ada teman-teman Indonesia yang sudah seperti keluarga kedua bagi saya. Setelah menikah, kami memulai hidup baru di sebuah apartemen di pinggiran Jakarta. Pagi hari berangkat kerja bersama, malam hari memasak bersama, dan akhir pekan pergi berlibur. Kehidupan sehari-hari yang biasa namun bahagia. Berkat Bima, saya perlahan-lahan mengatasi luka masa lalu dan bisa fokus pada kebahagiaan saat ini. Namun, terkadang, terutama saat hari raya atau hari-hari istimewa, kerinduan pada keluarga datang seperti gelombang pasang. Masakan ibu, suara ayah, kenangan tentang adik saya Marco. Setiap kali momen itu datang, Bima diam-diam berada di sisi saya untuk menghibur. Menjelang ulang tahun pernikahan kami yang pertama, Bima dengan hati-hati mengajukan sebuah usul. Karina, aku punya satu ide. Bagaimana kalau kita sekali-kali pergi ke Venezuela? Mendengar itu, saya menatap Bima dengan terkejut. Ke Venezuela? Untuk apa? Aku ingin bertemu dengan keluargamu, dan aku pikir, mungkin sudah saatnya kamu siap untuk berdamai dengan mereka. Sudah lebih dari setahun berlalu, kan? Saya terdiam sejenak. Memikirkan untuk kembali ke Venezuela saja sudah membuat jantung saya berdebar kencang. Saya takut, tetapi di sisi lain, keinginan untuk bertemu keluarga lagi juga besar. Aku takut, kata saya jujur. Aku takut akan terluka lagi. Bima menggenggam tangan saya erat. Kali ini, aku ada bersamamu. Kamu tidak sendirian, Karina. Kita sudah menjadi keluarga sekarang. Mendapat keberanian dari kata-katanya, saya akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Venezuela. Kami mengajukan cuti dari kantor dan memesan tiket pesawat. Menjelang keberangkatan, saya masih merasa cemas. Bagaimana keluarga akan menerima saya? Ketakutan bahwa saya akan terluka lagi masih besar. Tidak apa-apa, Karina, kata Bima sambil memeluk bahu saya. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sisimu. Dan kalaupun situasinya tidak baik, kita selalu bisa kembali pulang. Penghiburannya membuat saya perlahan-lahan merasa lebih tenang. Apapun hasilnya nanti, fakta bahwa saya tidak lagi sendirian memberikan kekuatan besar. Keesokan harinya, kami menaiki pesawat menuju Caracas, Venezuela. Sambil melihat daratan Indonesia yang perlahan menjauh dari jendela, saya menarik napas dalam-dalam. Kali ini pasti berbeda, saya meyakinkan diri. Setelah penerbangan panjang selama 30 jam, kami akhirnya tiba di Bandara Internasional Simon Bolivar. Begitu keluar dari bandara, udara panas dan aroma khas Venezuela menyambut saya. Aroma kampung halaman yang terasa asing sekaligus akrab. Saya tidak memberitahu keluarga sebelumnya. Mengunjungi tanpa pemberitahuan memang menakutkan, tetapi saya ingin menghindari kemungkinan penolakan. Sebaliknya, kami meletakkan barang-barang di hotel dan berencana mengunjungi rumah orang tua saya keesokan paginya. Pemandangan malam Caracas dari kamar hotel masih tetap indah. Namun, kondisi kota tampak lebih terpuruk dibandingkan setahun yang lalu. Krisis ekonomi sepertinya semakin parah. Jadi ini tempat kamu dibesarkan, ya, kata Bima sambil memandang keluar jendela. Kota yang indah. Meskipun banyak masalah, ini tetap kampung halaman yang saya cintai, jawab saya dengan perasaan campur aduk. Keesokan paginya, kami menuju rumah orang tua saya. Turun dari taksi dan berjalan di jalan yang sudah akrab itu, dada saya berdebar-debar. Bima menggenggam tangan saya erat, dan kehangatannya memberi saya keberanian. Akhirnya, kami tiba di depan rumah orang tua saya. Rumah itu masih sama, tetapi tampak sedikit lebih tua. Menarik napas dalam-dalam, saya mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan ibu muncul. Ia menatap saya dengan ekspresi terkejut, bingung, dan perasaan yang sulit diungkapkan. Karina. Suara ibu bergetar. Halo, Bu, sapa saya pelan. Lama tidak bertemu. Ibu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba memeluk saya. Karina, benarkah ini kamu? Putri kami. Pelukan hangat itu membuat air mata saya mengalir. Reaksi yang tidak terduga, tetapi menghangatkan hati. Ibu terus memeluk saya sambil terisak. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Mendengar kata-kata itu, saya tidak bisa lagi menahan tangis. Kami berpelukan dan menangis untuk waktu yang lama, seolah-olah waktu berhenti. Bima berdiri diam di belakang, menyaksikan adegan itu. Ketika ibu melepaskan pelukannya dan melihat Bima, ia bertanya dengan ekspresi terkejut. Siapa ini, Karina? Suami saya, Bu. Namanya Bima. Kami bertemu dan menikah di Indonesia. Ibu tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian tersenyum hangat dan menyapa Bima. Selamat datang, menantuku.
Saat masuk ke dalam rumah, saya melihat ayah sedang duduk di ruang tamu. Ia sedang menonton televisi, tetapi begitu melihat kami, ia perlahan berdiri. Tatapannya berbeda, bukan lagi kekeras-kepalaan atau kemarahan, melainkan penyesalan dan kesedihan yang memenuhi matanya. Karina. Suara ayah terdengar jauh lebih lembut dari biasanya. Saya menyapanya dengan canggung. Halo, ayah. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan, tetapi akhirnya ayah angkat bicara. Masuklah. Duduk, mau minum teh? Kami duduk di ruang tamu, dan ibu pergi ke dapur untuk menyiapkan teh. Ayah juga menyapa Bima, tetapi suasananya masih canggung. Namun, setidaknya ia tidak mengusir saya seperti dulu. Sambil minum teh, kami mulai berbicara sedikit demi sedikit. Tentang kehidupan saya di Indonesia, pertemuan dengan Bima, hingga cerita pernikahan. Orang tua saya mendengarkan dengan tenang, sesekali mengajukan pertanyaan. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi, dan ibu pergi membukanya. Beberapa saat kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Yang masuk dari pintu adalah Marcella, teman saya yang dulu bekerja bersama di Indonesia. Ia juga berasal dari Venezuela dan pernah bekerja di kafe yang sama dengan saya. Karina, teriak Marcella dengan ekspresi terkejut. Benarkah ini kamu? Orang tuamu menghubungiku, katanya kamu datang, jadi aku langsung ke sini. Kami berpelukan dengan gembira. Ternyata, Marcella telah kembali ke Venezuela setahun yang lalu dan secara kebetulan bertemu dengan orang tua saya. Ia telah menceritakan kisah saya kepada mereka. Aku sudah ceritakan semuanya kepada orang tuamu, tentang betapa kerasnya Karina bekerja di Indonesia, kata Marcella. Karina itu sangat tulus. Uang itu semua adalah hasil jerih payahnya sendiri. Aku melihat semuanya. Dia bekerja tanpa libur sehari pun. Mendengar kata-kata itu, ekspresi ayah berubah. Air mata menggenang di matanya, dan dengan suara bergetar ia berkata, Karina, kami yang salah. Kami tidak mengerti dirimu. Permintaan maaf ayah, membuat saya terkejut. Saya belum pernah melihatnya meminta maaf seumur hidup saya. Ayah melanjutkan, setelah kau pergi, kami banyak merenung. Dan kemudian kami mendengar ceritamu dari Marcella. Kami baru sadar betapa salahnya kami. Ibu juga menyambung sambil menangis. Karina, maafkan kami karena telah mencurigaimu. Kami tahu betapa sakit hatimu. Maukah kau memaafkan kami? Pada saat itu, semua kemarahan dan luka yang menumpuk di hati saya terasa mencair seperti salju. Saya menatap kedua orang tua saya dan meneteskan air mata. Iya, aku memaafkan kalian. Aku juga sangat merindukan kalian. Maka, keluarga kami meruntuhkan dinding es yang telah membeku begitu lama dan kembali saling berpelukan. Bima menyaksikan semua itu sambil tersenyum hangat. Setelah berdamai dengan keluarga, kami tinggal di Venezuela selama 2 minggu. Selama itu, kami banyak berbincang dengan orang tua, dan Bima pun perlahan-lahan mulai akrab dengan budaya dan keluarga Venezuela. Ayah terutama menikmati berbicara dengan Bima. Meskipun menantunya berasal dari negara lain, ayah terkesan dengan keseriusan dan sopan santun Bima. Karina, kamu bertemu dengan orang yang baik, kata ayah kepada saya suatu hari. Bima itu orang yang sangat baik. Mendengar itu, hati saya terasa penuh. Saya tidak menyangka kata-kata ayah yang mengakui pilihan saya akan membuat saya begitu bahagia. Setiap hari, ibu menyiapkan masakan tradisional Venezuela yang lezat untuk kami, dan Bima menikmati semua hidangan itu. Terkadang ia terkejut dengan rasa yang pedas atau asing, tetapi ia selalu memakannya dengan penuh rasa terima kasih. Bu, ini enak sekali, puji Bima dengan bahasa Spanyol yang terbata-bata, dan ibu senang melihatnya. Adik saya, Marco, juga akrab dengan Bima. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu menyukai sepak bola. Terkadang mereka pergi ke lapangan di dekat rumah untuk bermain bola bersama. Marco dengan antusias menjelaskan tentang sejarah sepak bola Venezuela dan pemain-pemain terkenalnya, sementara Bima bercerita tentang sepak bola di Indonesia. Selama di Venezuela, saya berbagi lebih banyak detail tentang pengalaman saya di Indonesia dengan keluarga. Ketakutan saat pertama kali tiba, usaha untuk mengatasi kendala bahasa dan budaya, hari-hari sibuk menjalani 2 pekerjaan di kafe dan sebagai model, dan yang terpenting, tentang kehangatan dan kebaikan orang-orang Indonesia. Orang Indonesia itu sangat tulus, kata saya. Mereka menganggap penting kerja keras dan memiliki budaya saling menghormati. Tentu ada kesulitan. Tetapi sebagian besar orang memperlakukan saya dengan baik. Mendengar cerita itu, ayah tenggelam dalam pikirannya. Seumur hidupnya, ia percaya bahwa tidak akan bisa kaya dengan bekerja jujur, tetapi pengalaman saya telah menggoyahkan keyakinan itu. Karina, kau benar, kata ayah, suatu hari. Ternyata bisa sukses meskipun hidup dengan jujur, kau telah membuktikannya. Mendengar kata-kata itu, air mata saya mengalir. Pengakuan ayah sangat berarti bagi saya. Ibu tertarik dengan masakan yang saya pelajari di Indonesia. Saya mengajarinya cara membuat soto ayam dan rendang, dan ibu belajar dengan antusias.
Ia terkejut dengan cita rasa masakan Indonesia, tetapi dengan cepat memodifikasinya dengan gaya Venezuela dan menunjukkan bakatnya dalam membuatnya menjadi lebih lezat. Begini sepertinya lebih enak, Karina, kata ibu sambil menambahkan sedikit bumbu khas Venezuela ke dalam soto. Menjelang akhir kunjungan kami di Venezuela, kami mengadakan rapat keluarga. Saya dan Bima ingin mengajukan usul penting. Dengan cara ini, kami secara alami memadukan dua budaya dan memiliki waktu untuk saling memahami dan berkomunikasi. Bima yang awalnya canggung, perlahan-lahan diterima sebagai anggota keluarga, dan orang tua saya pun menerimanya dengan tulus. Ayah, ibu, kami punya satu usulan, saya memulai dengan hati-hati. Bagaimana kalau sekali-kali kalian datang ke Indonesia, tinggal di rumah kami, merasakan budaya Indonesia, dan melihat tempat tinggal saya? Orang tua saya tampak terkejut. Bepergian ke luar negeri adalah hal yang seperti mimpi bagi mereka. Mengingat kondisi ekonomi Venezuela dan biaya perjalanan, itu adalah hal yang sulit secara realistis. Jangan khawatir, kata Bima. Semua biaya akan kami tanggung. Dari tiket pesawat hingga biaya hidup, semuanya akan kami siapkan. Ayah ragu sejenak, tetapi mata ibu sudah berbinar-binar penuh semangat. Benarkah kita bisa pergi ke Indonesia? Tanya ibu dengan suara penuh harap. Bisa melihat langsung tempat tinggal Karina. Ayah akhirnya tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Mari kita coba pergi sekali. Aku ingin melihat sendiri negara seperti apa yang begitu dicintai oleh Karina. Maka, kami memutuskan untuk mengundang orang tua saya ke Indonesia 6 bulan kemudian. Adik saya, Marco, juga akan ikut. Semua persiapan, mulai dari masalah visa hingga pemesanan tiket pesawat, akan dibantu oleh saya dan Bima. Malam sebelum meninggalkan Venezuela, kami mengadakan pesta perpisahan bersama keluarga. Tetangga dan kerabat semua berkumpul, merayakan kunjungan kami dan memberikan dukungan untuk keberangkatan kami kembali ke Indonesia. Sampai bertemu di Indonesia 6 bulan lagi, kata saya saat berpamitan dengan orang tua di bandara. Kami sudah tidak sabar. Kami juga menantikannya, Karina, kata ibu sambil memeluk saya erat. Keluarga kita sekarang sudah bersatu kembali, ya. Di dalam pesawat, hati saya terasa penuh. Setahun yang lalu, saya meninggalkan negara ini dengan membawa luka dan kemarahan. Tetapi kali ini, saya kembali dengan perdamaian dan harapan. Bima menggenggam tangan saya erat. Bagaimana perasaanmu? Bahagia. Saya menjawab sambil tersenyum. Sangat bahagia, Bima. Tanpamu, semua ini tidak akan terjadi. Terima kasih telah memberanikan diri mengusulkan untuk kembali ke Venezuela. Bima dengan lembut mencium pipi saya. Kalau kamu bahagia, aku juga bahagia. Keluarga kita sekarang menjadi lebih besar, ya. Maka, kami kembali ke Indonesia dan melanjutkan kehidupan sehari-hari. Namun, kini hati saya jauh lebih ringan dan damai. Perdamaian dengan keluarga telah mengangkat beban berat dari jiwa saya. Setelah kembali bekerja, saya bekerja lebih giat lagi. Kini, bukan hanya untuk mencari uang, tetapi karena saya memiliki mimpi baru, menjadi jembatan budaya dan ekonomi antara Indonesia dan Venezuela. Karina, bagaimana kalau kamu saya percayakan untuk menangani proyek di kawasan Amerika Selatan? Usul atasan saya suatu hari. Latar belakang dan pengalamanmu akan sangat membantu. Saya dengan senang hati menerimanya, dan karir saya pun memasuki babak baru. Saya ditugaskan untuk menangani proyek perluasan perdagangan dengan negara-negara Amerika Selatan, termasuk Venezuela. Latar belakang budaya dan kemampuan bahasa saya akhirnya bersinar. Bima juga mendapatkan promosi di perusahaannya dan menjadi kepala tim bisnis internasional. Kami sering berdiskusi tentang pekerjaan masing-masing, berbagi ide, dan saling memberi saran. Kami menjadi mitra yang baik satu sama lain, baik secara profesional maupun pribadi. Setengah tahun berlalu, dan akhirnya tiba hari di mana orang tua dan Marco mengunjungi Indonesia. Kami membersihkan rumah dan menyiapkan kamar tamu. Kami juga membeli bahan-bahan masakan Venezuela dan merencanakan jadwal wisata di Indonesia dengan cermat. Saat menyambut keluarga di Bandara Soekarno-Hatta, ekspresi mereka penuh dengan kekaguman dan kegembiraan. Ayah terutama terkesan dengan skala dan kebersihan bandara, sementara ibu terus-menerus mengambil foto, mengatakan bahwa semuanya baru dan menakjubkan. Marco terpesona dengan teknologi di Indonesia dan terus bertanya macam-macam. Jadi ini semua tempat tinggalmu, Karina? Kata ayah di dalam mobil menuju Jakarta. Negara yang sungguh luar biasa. 1 bulan kunjungan orang tua dan Marco di Indonesia menjadi waktu yang tak terlupakan bagi kami semua. Awalnya mereka canggung dengan segala sesuatu yang asing, tetapi dengan cepat mereka mulai beradaptasi dengan budaya dan gaya hidup di Indonesia. Setibanya di apartemen kami, orang tua saya terkesan dengan ruang yang tertata rapi dan fasilitas modern. Budaya duduk di lantai dan tidur dengan kasur lipat memang sedikit asing, tetapi ibu sangat menyukai sistem pemanas lantai. Lantainya hangat sekali, nyaman sekali, kata ibu sambil mencoba berbaring di lantai kamar. Ayah sangat terkesan dengan sistem transportasi umum di Indonesia, kereta dan bus yang datang tepat waktu, stasiun dan kendaraan yang bersih, dan yang terpenting,
Ia terkejut dengan keamanannya yang baik, bahkan bisa berjalan-jalan dengan aman hingga larut malam. Di Venezuela, tidak terbayangkan bisa berjalan-jalan di jam seperti ini, kata ayah saat kami berjalan-jalan malam. Marco tergila-gila dengan kecepatan internet dan budaya game di Indonesia. Ia pergi ke warung internet warnet dan bermain game bersama anak-anak muda Indonesia. Meskipun bahasa menjadi kendala, mereka bisa berkomunikasi melalui game, dan itu sangat mengesankan. Kak, Indonesia ini benar-benar surga. Internetnya cepat. Orang-orangnya ramah, makanannya juga enak, kata Marco dengan antusias. Kami mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal di Jakarta bersama-sama. Monas, Kota Tua, Ancol, dan Taman Mini Indonesia Indah. Setiap hari kami mengunjungi tempat baru dan memperkenalkan sejarah serta budaya Indonesia kepada keluarga. Ayah terutama menunjukkan minat besar pada sejarah Indonesia. Ia terharu dengan kisah Indonesia yang bangkit dari puing-puing penjajahan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Dan ia belajar bahwa di balik itu semua ada kerja keras, ketulusan, dan semangat pendidikan dari rakyatnya. Sekarang aku mengerti, Karina, kata ayah suatu hari. Aku mengerti mengapa kau begitu mencintai negara ini dan mengapa kau bisa berhasil di sini. Ibu benar-benar terpikat oleh masakan Indonesia. Soto, rendang, sate, nasi goreng. Awalnya ia ragu-ragu, tetapi segera terkesan dengan beragamnya rasa dan sisi sehat dari masakan Indonesia. Ia bahkan mendaftar di kelas memasak dan mempelajari beberapa teknik dasar. Nanti kalau pulang ke Venezuela, aku akan perkenalkan masakan Indonesia kepada para tetangga, kata ibu dengan semangat. Masakan seenak ini tidak boleh hanya kita yang tahu. Orang tua saya juga mengunjungi perusahaan tempat saya bekerja, bertemu dengan rekan-rekan saya, dan melihat langsung lingkungan kerja saya. Perusahaan secara khusus mengadakan acara penyambutan, dan rekan-rekan kerja menyambut orang tua saya dengan hangat. Karina, ayah benar-benar bangga padamu, kata ayah setelah kunjungan ke perusahaan. Melihat langsung bagaimana kau diakui dan melakukan pekerjaan penting di sini membuat dada ayah terasa penuh. Suatu hari, kami merencanakan jadwal khusus, mengunjungi kafe tempat saya pertama kali bekerja. Pemilik kafe menyambut keluarga kami dengan ramah dan menceritakan kepada orang tua saya betapa tulusnya saya bekerja sejak pertama kali datang ke Indonesia. Karina adalah karyawan yang sangat istimewa, kata pemilik kafe. Dia bekerja dari pagi hingga larut malam, tetapi tidak pernah kehilangan senyumnya. Para pelanggan juga sangat menyukainya. Mendengar cerita itu, air mata terlihat di mata ayah. Ia menepuk bahu saya dan berkata, "Maafkan ayah, Karina. Ayah tidak mempercayaimu. Ayah tidak tahu betapa kerasnya kau berjuang." Saya menggenggam tangan ayah erat. "Tidak apa-apa, ayah." Setelah mengunjungi kafe, kami juga mengunjungi studio tempat saya dulu bekerja sebagai model. Kebetulan hari itu ada sesi pemotretan, dan dengan izin sutradara, keluarga bisa melihat langsung prosesnya. Melihat para model profesional bekerja, peralatan kamera dan pencahayaan, serta para staf yang sibuk bergerak, keluarga merasa takjub seolah-olah berada di lokasi syuting film. "Kau bekerja di tempat seperti ini. Hebat sekali," kata ibu terkesan. "Aku tidak tahu kalau pekerjaan model itu begitu profesional dan serius." Sore itu, dalam perjalanan pulang, ayah tiba-tiba berkata, "Karina, sebenarnya waktu kau pulang ke Venezuela dulu, melihat uang sebanyak itu. Ayah merasa iri." Pengakuan itu membuat saya terkejut. Ayah melanjutkan, "Karena seumur hidup ayah bekerja keras, tapi tidak pernah bisa menabung sebanyak itu. Makanya ayah tidak percaya kalau kau mendapatkannya dengan jujur." Harga diri ayah terluka. "Maafkan ayah. Sungguh, maafkan ayah." Pengakuan jujur ayah membuat saya merasa sangat mengerti. Dengan kondisi ekonomi di Venezuela, menabung sebanyak itu dengan cara yang jujur hampir tidak mungkin. Dari sudut pandang ayah, cerita saya memang sulit dipercaya. "Aku mengerti, ayah." "Sungguh tidak apa-apa," kata saya sambil memeluk ayah. Pada minggu ketiga kunjungan mereka, kami diundang ke rumah orang tua Bima. Pertemuan dua keluarga itu, meskipun ada kendala bahasa, berlangsung hangat dan akrab. Ibu Bima tertarik dengan masakan Venezuela, dan ibu saya ingin belajar rahasia masakan Indonesia. Keduanya, meskipun tidak bisa berbahasa sama, berkomunikasi melalui masakan. "Karina, ibunya Bima orang yang baik sekali." "Ya," kata ibu saya kemudian. Meskipun sulit untuk berbicara, beliau terus tersenyum dan ramah. Ayah Bima dan ayah saya juga ternyata cocok. Keduanya suka memancing, dan ayah Bima menunjukkan foto-foto tempat memancing terkenal di Indonesia, sementara ayah saya menjelaskan dengan bahasa isyarat tentang pengalamannya memancing di Venezuela. Melihat mereka tertawa bersama melalui hobi yang sama, meskipun tidak saling mengerti bahasa, sangatlah mengesankan. Pada minggu terakhir kunjungan, kami melakukan perjalanan singkat ke Bali. Keluarga terpesona oleh keindahan alam dan budaya uniknya. Pura Uluwatu, Tanah Lot, Ubud. Semua tempat itu menjadi pengalaman magis bagi mereka. "Ternyata ada tempat seperti ini di Indonesia," kata Marco takjub sambil berjalan di pantai Kuta.
Benar-benar seperti surga. Malam terakhir di Bali, kami duduk di balkon hotel, memandang langit berbintang sambil berbincang. Perjalanan sebulan hampir berakhir, dan semua orang merasa haru. Karina, perjalanan kali ini akan menjadi pengalaman paling berharga dalam hidup ayah, kata ayah. Ayah tidak tahu kalau Indonesia adalah negara yang begitu indah dan maju. Sekarang ayah benar-benar mengerti mengapa kau ingin tinggal di sini. Ibu juga mengangguk. Karina, keputusanmu untuk memulai hidup baru di sini benar-benar bijaksana. Kesopanan dan ketekunan orang Indonesia, serta budaya saling menghormati mereka, sungguh mengesankan. Marco sudah jatuh cinta pada Indonesia. Kak, nanti aku mau belajar di Indonesia. Rasanya di sini aku bisa membangun masa depan yang baik. Mendengar kata-kata mereka, hati saya terasa penuh. Dua negara yang saya cintai, Venezuela dan Indonesia, kini seolah bersatu di dalam hati keluarga saya. Apakah suatu saat nanti kita bisa seperti Indonesia? Tanya ayah tiba-tiba. Tentu saja. Ayah, jawab saya dengan keyakinan. Venezuela juga suatu saat akan berubah. Sekarang memang masa sulit, tetapi jika orang-orang tidak menyerah dan terus hidup dengan bekerja keras, hari yang baik pasti akan datang. Ayah merenung, lalu berkata, kau benar. Ayah sekarang jadi punya cara pandang yang berbeda. Kau telah menunjukkan bahwa sukses bisa diraih sambil hidup dengan jujur. Pada hari terakhir di Indonesia, kami berpamitan di bandara. Ada air mata, pelukan, dan janji untuk bertemu kembali. Karina. Bima. Terima kasih banyak, kata ibu sambil memeluk kami erat. Kalian telah memberikan kenangan yang tak akan terlupakan seumur hidup. Berikutnya, kami yang akan ke Venezuela, kata Bima. Saat itu, kami ingin tinggal lebih lama dan melihat lebih banyak tempat. Marco berbisik kepada saya, Kak, nanti kalau aku sudah mau masuk universitas, bantu aku supaya bisa kuliah di Indonesia, ya. Aku benar-benar ingin belajar di sini. Saya memeluk adik saya erat dan berjanji, tentu saja, Marco. Kakak pasti akan bantu. Maka, keluarga kembali ke Venezuela, dan saya serta Bima kembali ke rutinitas kami. Namun, kini kehidupan kami menjadi lebih kaya. Pengalaman berdamai dan memahami keluarga, serta menjadi jembatan antara dua budaya, memberikan kami energi dan tujuan baru. Setengah tahun setelah kunjungan keluarga, terjadi perubahan besar bagi saya dan Bima. Di perusahaan, saya dipromosikan menjadi Kepala Departemen Wilayah Amerika Selatan, dan Bima dipercaya memimpin proyek penting untuk ekspansi bisnis luar negeri di perusahaannya. Terutama, peran baru yang diberikan kepada saya adalah lompatan besar dalam karir saya. Ini adalah kesempatan untuk memperluas perdagangan dengan negara-negara Amerika Selatan, termasuk Venezuela, dan memainkan peran sebagai jembatan budaya. Saya ingin melalui pekerjaan ini, menghubungkan kampung halaman saya, Venezuela, dengan Indonesia lebih erat lagi. Karina, selamat, aku sangat bangga padamu, kata Bima, sambil memeluk saya, saat mendengar kabar promosi. Terima kasih, Bima. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan bisa sampai sejauh ini. Sebagai proyek pertama di posisi baru saya mengusulkan program pertukaran budaya antara Indonesia dan Venezuela. Sebuah program di mana seniman, mahasiswa, dan pengusaha dari kedua negara saling mengunjungi dan berbagi pengalaman. Perusahaan menunjukkan minat besar pada ide ini, dan saya dengan antusias mulai menyusun rencananya. Dalam prosesnya, saya banyak berkomunikasi dengan perusahaan lokal di Venezuela, termasuk sebuah perusahaan kerajinan tangan kecil di kampung halaman saya, Caracas. Mereka ingin memperkenalkan kerajinan tradisional Venezuela ke pasar Indonesia, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mereka. Ini bukan sekadar bisnis, kata saya dalam sebuah rapat. Ini adalah pekerjaan yang menghubungkan nilai budaya dengan kehidupan masyarakat. Jika kerajinan tangan buatan pengrajin Venezuela diakui di Indonesia, kondisi ekonomi mereka juga akan membaik. Proyek yang dimulai dengan cara itu ternyata meraih kesuksesan yang lebih besar dari perkiraan. Pameran kerajinan Venezuela yang diadakan di Jakarta menarik banyak perhatian dan bahkan diliput oleh beberapa media. Karya-karya tulus dari para pengrajin Venezuela menjadi daya tarik baru bagi konsumen Indonesia dan pesanan pun terus meningkat. Menyaksikan kesuksesan ini, saya merasa sangat bangga. Fakta bahwa dua negara yang saya cintai bisa terhubung seperti ini, dan saya berada di tengah-tengahnya, terasa sangat mengharukan. Suatu hari, datang kabar mengejutkan dari Venezuela. Kisah saya dimuat di koran lokal. Wanita Venezuela yang sukses di Indonesia, menghubungkan kampung halaman dengan Indonesia, begitu judul artikelnya. Ayah menelepon dengan suara bersemangat, Karina, kau masuk koran. Semua orang terharu dengan ceritamu, terutama, kau memberikan inspirasi besar bagi anak-anak muda. Artikel itu berisi kisah saya selama 5 tahun bekerja keras sejak datang ke Indonesia, dan bagaimana saat ini saya berperan sebagai jembatan antara Indonesia dan Venezuela. Terutama, pesan bahwa sukses bisa diraih sambil hidup dengan jujur sangat ditonjolkan. Benarkah, Ayah? Cerita saya masuk koran. Saya tidak percaya. Bukan hanya itu. Stasiun TV lokal juga ingin mewawancaraimu.
Katanya, ceritamu memberikan harapan bagi anak-anak muda. Mendengar kabar itu, Bima mengusulkan, Karina, bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi Venezuela lagi? Kamu bisa wawancara, sekaligus bertemu langsung dengan perusahaan-perusahaan lokal. Saya dengan senang hati menyetujui usul itu, dan perusahaan pun menyetujui perjalanan dinas saya ke Venezuela. Maka, saya dan Bima kembali menuju Venezuela. Kunjungan kali ini benar-benar berbeda dari setahun yang lalu. Setibanya di bandara, para wartawan dari media lokal sudah menunggu, dan permintaan wawancara membanjir. Saya tidak pernah menyangka cerita saya akan menarik perhatian sebesar ini. Ibu Karina, apa rahasia kesuksesan Anda di Indonesia? Tanya seorang wartawan. Tidak ada rahasia khusus, jawab saya jujur. Saya hanya bekerja keras dengan jujur. Indonesia adalah negara yang menghargai ketulusan dan usaha. Di sana, saya bisa mendapatkan pengakuan atas nilai diri saya. Wartawan lain bertanya, apa pesan Anda untuk anak-anak muda Venezuela? Jangan menyerah, kata saya dengan tulus. Memang benar negara kita sedang mengalami masa sulit. Tetapi, jangan sampai kalian menyerah pada mimpi dan harapan kalian. Percayalah bahwa sukses bisa diraih sambil hidup dengan jujur. Saya adalah buktinya. Setelah wawancara, kami menuju rumah orang tua. Setibanya di lingkungan rumah, pemandangan yang menakjubkan terhampar. Para tetangga semua keluar untuk menyambut saya. Mereka bahkan sudah menyiapkan pesta penyambutan kecil. Karina datang. Orang-orang bersorak. Kebanggaan kota kita telah kembali. Orang-orang yang setahun lalu menatap saya dengan curiga, kini merayakan kesuksesan saya. Perubahan itu membuat saya sangat terharu. Masuk ke dalam rumah, kejutan yang lebih besar menanti. Dinding ruang tamu dihiasi dengan foto-foto yang saya kirim dari Indonesia dan kliping koran yang dibingkai. Cindera mata yang saya bawa dari Indonesia juga dipajang dengan bangga. Ayah, Ibu, saya terharu hingga tak bisa berkata-kata. Kami bangga padamu, Karina, kata ayah. Ceritamu menjadi harapan besar bagi orang-orang di kota ini, terutama bagi anak-anak muda, ibu berbisik kepada saya. Setelah kau pergi, ayah setiap hari mencari berita tentang Indonesia. Ia ingin tahu segalanya tentang Indonesia. Bahkan ia mulai belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit. Mendengar itu, saya menatap ayah dengan pandangan baru. Seseorang yang seumur hidupnya memegang teguh keyakinannya, kini menerima nilai-nilai baru dan berubah. 2 minggu di Venezuela berlalu dengan cepat. Jadwal saya padat dengan wawancara, seminar, dan pertemuan bisnis, tetapi setiap momen terasa berharga, terutama, waktu untuk berbagi pengalaman saya dengan para siswa, di sebuah SMA lokal menjadi yang paling berkesan. Saat pertama kali datang ke Indonesia, saya sangat takut, kata saya di depan para siswa. Saya tidak tahu bahasanya, budayanya juga berbeda, tetapi, saya memutuskan untuk tidak menyerah pada ketakutan dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Kalian juga. Jika berani menantang batas diri kalian, pasti akan bertemu dengan kesempatan yang tidak pernah kalian bayangkan. Dari tatapan mata para siswa, saya melihat harapan. Memikirkan bahwa mungkin ada di antara mereka yang mendapatkan keberanian dari cerita saya dan akan melangkah menuju impian mereka, membuat hati saya terasa hangat. Setelah seminar, seorang siswi mendekati dan bertanya, apakah saya juga bisa sukses di luar negeri seperti Ibu Karina? Saya memegang tangan siswi itu dan berkata, tentu saja. Jika kamu benar-benar menginginkannya dan berusaha untuk itu, pasti bisa. Dunia ini luas, dan kesempatan selalu ada. Pada hari terakhir kunjungan di Venezuela, saya merencanakan sesuatu yang istimewa. Saya mengadakan bazar kecil dengan barang-barang yang saya bawa dari Indonesia, dan keuntungannya akan disumbangkan untuk beasiswa daerah. Bima juga aktif berpartisipasi dalam ide ini, dan kami mengadakan bazar di alun-alun kota. Kosmetik, alat tulis, dan produk elektronik kecil dari Indonesia. Semua barang yang sulit didapat di Venezuela, menarik minat besar dari masyarakat. Bazar itu sukses di luar dugaan, dan kami berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang cukup besar. Dengan uang ini, kita bisa memberikan beasiswa selama setahun untuk 10 siswa, kata saya, dengan gembira kepada Bima. Ini idemu, Karina, sungguh luar biasa, kata Bima sambil menggenggam tangan saya erat. Upacara penyerahan beasiswa diadakan di sekolah lokal, dan media lokal juga datang meliput. Para siswa yang terpilih adalah anak-anak yang tekun belajar meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu. Melihat wajah ceria mereka, saya yakin bahwa saya telah melakukan hal yang benar. Semoga beasiswa ini bisa menjadi bantuan kecil dalam mewujudkan mimpi kalian, kata saya kepada para siswa. Masa depan kalian cerah, dan potensi kalian tidak terbatas. Setelah upacara selesai, kepala sekolah mendekati saya. Ibu Karina, terima kasih banyak. Kesempatan seperti ini menjadi harapan besar bagi para siswa kami, terutama di masa sulit seperti sekarang. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, jawab saya sambil tersenyum. Saya ingin terus membantu di masa depan. Malam sebelum kepulangan, kami makan malam terakhir bersama keluarga.
Meja makan penuh dengan hidangan tradisional Venezuela, dan suasananya hangat dan akrab. Karina, kunjungan kali ini sangat berarti bagi kita semua, kata ayah. Melihat langsung betapa hebatnya hal yang kau lakukan membuat ayah sangat bangga. Ibu memegang tangan Bima dan berkata, Bima, kau adalah anggota keluarga kami yang berharga. Terima kasih telah membuat Karina begitu bahagia. Marco berkata dengan bangga, Kak, semua temanku bertanya tentangmu. Mereka bilang, Karina yang terkenal itu kakakku. Aku juga ingin menjadi seperti kakak. Mendengar itu, saya tertawa. Tentu, Marco. Kau bisa menjadi orang yang lebih hebat dariku. Oh, dan bagaimana persiapan kuliah di Indonesia? Aku sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Masih dasar, tapi aku berusaha keras. Saya terharu dengan semangat Marco. Saya senang cerita saya memberikan pengaruh positif bagi adik saya. Menjelang akhir makan, ayah mengangkat gelasnya dan mengajak bersulang. Untuk kesehatan dan kebahagiaan keluarga kita, dan untuk kesuksesan Karina dan Bima yang lebih besar lagi. Kami semua tertawa bersama, dan pada saat itu, saya merasa tidak bisa lebih bahagia lagi. Keluarga yang dulu meragukan dan menolak saya, kini dengan tulus merayakan kesuksesan saya. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke bandara, ayah memanggil saya untuk berbicara secara pribadi. Kami duduk di bangku taman, dan ia terdiam sejenak menatap langit. Karina. Akhirnya ia angkat bicara. Seumur hidup ayah punya cara pandang yang salah. Ayah percaya bahwa tidak akan bisa sukses dengan hidup jujur. Karena itulah yang ayah lihat dan pelajari sejak muda, tapi kau membuktikan sebaliknya. Saya memegang tangan ayah. Ayah, kondisi di Venezuela dan Indonesia berbeda. Di sini memang sangat sulit, tapi jika tidak menyerah, suatu saat pasti akan berubah. Iya. Kau selalu positif. Sepertinya itulah rahasia kesuksesanmu. Ayah sekarang mengerti. Kau benar. Yang penting bukan lingkungan, melainkan cara pandang. Kata-kata itu membuat saya sangat terharu. Saya bisa merasakan perubahan dalam pandangan hidup ayah. Ayah yang seumur hidupnya memandang dunia dengan pesimis, kini mulai melihat masa depan dengan mata penuh harapan. Ayah, suatu saat nanti, bagaimana kalau tinggal bersama kami di Indonesia? Setelah pensiun, kami akan merawat ayah dan ibu. Ayah merenung sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum. Ide yang bagus. Akan sangat menyenangkan jika bisa tinggal bersama kalian di Indonesia. Sampai saat itu, ayah juga akan belajar bahasa Indonesia lebih giat lagi. Dengan janji itu di hati, kami akhirnya menuju bandara. Waktu perpisahan selalu menyedihkan, tetapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Perpisahan yang penuh dengan harapan dan penantian. Kami berjanji untuk bertemu kembali dan saling berpelukan erat. Kita akan segera bertemu lagi, Karina, Bima, kata ibu sambil menyeka air matanya. Berikutnya, kami yang akan ke Indonesia. Di dalam pesawat, saya menatap keluarga yang melambaikan tangan dari jendela. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi kesedihan atau keputusasaan, melainkan harapan dan kebanggaan. Pemandangan itu terukir dalam di hati saya. Bima menggenggam tangan saya, erat. Kau terlihat bahagia, Karina. Iya, sangat bahagia, jawab saya, sambil tersenyum. Hal yang tidak pernah saya bayangkan setahun yang lalu telah terjadi. Bisa berdamai dengan keluarga dan memberikan harapan kepada orang lain dengan cerita saya, rasanya seperti mimpi. Pesawat lepas landas, dan pemandangan Caracas perlahan mengecil dari jendela. Namun, kali ini bukan kesedihan yang memenuhi saya, melainkan kepuasan yang hangat. Saya kini menjadi bagian dari dua dunia, dan telah menjadi jembatan yang menghubungkan kedua dunia itu. Di dalam pesawat kembali ke Jakarta, saya merenungkan perjalanan saya sejauh ini dan merasa bersyukur. Kesempatan dan pelajaran yang diberikan oleh negara bernama Indonesia, dan yang terpenting, pertemuan dengan Bima, semuanya telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, saya kembali merasakan cinta pada tanah ini, tempat yang dulu asing, kini telah menjadi pusat hidup saya, tempat yang telah menumbuhkan saya. Selamat datang kembali, Ibu Karina, kata petugas imigrasi dalam bahasa Indonesia. Iya, terima kasih, jawab saya sambil tersenyum. Ia tidak tahu betapa benarnya kata-kata itu. Saya benar-benar telah pulang ke rumah. Setelah kunjungan ke Venezuela, kehidupan saya dan Bima menjadi semakin kaya. Cerita saya semakin dikenal, dan saya sering menerima undangan untuk menjadi pembicara. Permintaan untuk berbagi pengalaman datang dari berbagai tempat, komunitas ekspatriat di Indonesia, pusat-pusat imigrasi, hingga universitas. Awalnya saya gugup berbicara di depan banyak orang, tetapi perlahan-lahan saya menjadi terbiasa. Pikiran bahwa cerita saya mungkin bisa menjadi keberanian dan harapan bagi seseorang memberikan motivasi besar bagi saya. Saya ingat hari pertama saya di Indonesia, kata saya dalam sebuah seminar. Semuanya terasa asing dan menakut, tetapi saya memutuskan untuk mengatasi ketakutan itu dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Kalian juga mungkin merasa sulit di lingkungan baru, tetapi jika tidak menyerah, jalan pasti akan terbuka. Setelah selesai berbicara,
Seringkali orang-orang yang memiliki nasib serupa dengan saya mendekati dan berbincang. Mendengarkan cerita mereka, saya menyadari bahwa saya tidak sendirian. Banyak orang mengalami tantangan dan kesulitan yang serupa, dan hanya dengan berbagi pengalaman, kami bisa saling memberikan penghiburan. Berkat cerita Ibu Karina, saya mendapatkan keberanian, kata seorang wanita dari Kolombia. Saya juga tidak akan menyerah dan akan terus maju menuju impian saya. Setiap kali mendengar kata-kata seperti itu, saya merasa pengalaman saya telah digunakan dengan berarti, dan hati saya terasa hangat. Di tempat kerja juga terjadi perubahan. Didorong oleh kesuksesan proyek pertukaran budaya Venezuela yang saya gagas, perusahaan memutuskan untuk merencanakan bisnis Amerika Selatan yang lebih besar, dan saya berada di pusatnya. Karina, visi dan semangatmu adalah aset besar bagi perusahaan, kata Direktur Utama. Jika ada ide bagus di masa depan, jangan ragu untuk mengusulkannya kapan saja. Mendapat dorongan dari kata-kata itu, saya mengusulkan proyek baru bernama Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Amerika Selatan. Sebuah program di mana para pemuda dari kedua negara saling mengunjungi, belajar budaya dan bahasa, serta mencari peluang bisnis. Perusahaan secara aktif mendukung ide ini, dan setahun kemudian, rombongan pertukaran pertama tiba di Indonesia. Di antara rombongan itu, ada adik saya, Marco. Ia akan masuk universitas dan ingin merasakan langsung pengalaman di Indonesia melalui program ini. Saat Marco tiba di Jakarta, matanya berbinar-binar penuh rasa ingin tahu dan harapan. "Kak, di sini benar-benar luar biasa," teriak Marco begitu keluar dari bandara. "Jauh lebih keren daripada yang kulihat di foto." Maka, Marco dan 9 pemuda Amerika Selatan lainnya tinggal di Indonesia selama 2 minggu dan mendapatkan berbagai pengalaman. Kunjungan ke perusahaan, pengalaman budaya di universitas. Mereka terpapar pada berbagai sisi Indonesia dan mendapatkan perspektif baru. Menjelang akhir program, Marco memberitahukan keputusan pentingnya kepada saya. "Kak, aku sudah memutuskan untuk belajar di sini. Aku akan mendaftar ke Universitas Indonesia. Aku ingin belajar tentang perdagangan internasional." Saya senang dengan keputusannya, tetapi di sisi lain juga khawatir. "Itu tidak akan mudah, Marco. Kamu harus belajar bahasa Indonesia lebih giat lagi, dan juga harus mengatasi perbedaan budaya." "Aku tahu, Kak. Tapi seperti kakak, aku juga ingin mencoba. Di Venezuela sekarang tidak ada masa depan. Rasanya di sini aku bisa menemukan kesempatan baru." Melihat ekspresi tegas Marco, saya teringat diri saya sendiri beberapa tahun yang lalu saat membuat keputusan yang sama. Saya bangga dengan keberanian dan semangat juangnya. "Baiklah, Marco. Kakak akan bantu semaksimal mungkin. Mari kita wujudkan mimpimu bersama." Maka, Marco mulai mempersiapkan diri untuk kuliah di Indonesia, dan setahun kemudian, ia diterima di jurusan perdagangan internasional di Universitas Indonesia. Ia tinggal di asrama yang tidak jauh dari rumah kami, dan setiap akhir pekan ia datang ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama. Marco datang dan belajar di Indonesia menjadi kebahagiaan lain bagi keluarga kami. Orang tua bangga karena kedua anak mereka menemukan kesempatan baru di Indonesia bersama-sama, dan mereka semakin sering mencari berita tentang Indonesia. "Karina, keberanianmu sepertinya menular ke Marco," "Ya," kata ibu di telepon. "Karena kau telah membuka jalan lebih dulu, Marco jadi bisa mengikuti jalan itu." Mendengar kata-kata itu, saya merasakan tanggung jawab yang mendalam. Saya menyadari bahwa pilihan dan tindakan yang saya ambil tidak hanya memengaruhi diri saya sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Saat itu, Bima dan saya sedang mempersiapkan tahap baru dalam hidup kami. Pada tahun ketiga pernikahan, kami memutuskan untuk membangun keluarga, dan beberapa bulan kemudian, saya mengetahui bahwa saya hamil. "Bima, kita akan punya bayi," kata saya dengan suara bergetar sambil memegang hasil tes. Bima menatap saya dengan ekspresi campuran antara terkejut dan bahagia, lalu tertawa cerah dan memeluk saya. "Karina, aku senang sekali. Keluarga kita akan bertambah." Kabar kehamilan ini juga membawa kebahagiaan besar bagi keluarga di Venezuela. Terutama ibu, ia sangat bersemangat menantikan cucu pertamanya. "Karina, kalau bayinya sudah lahir, kami akan ke Indonesia," kata ibu. Ibu ingin sekali menggendongnya. Selama masa kehamilan, saya tetap bekerja, tetapi mengurangi intensitas pekerjaan. Perusahaan juga memahami kondisi saya, dan memberikan berbagai dukungan seperti kerja dari rumah, dan jadwal yang fleksibel. Saya bersyukur karena sistem perlindungan ibu di Indonesia sudah baik. Saat hari perkiraan lahir semakin dekat, orang tua saya, seperti yang dijanjikan, mengunjungi Indonesia. Kali ini mereka berencana tinggal lebih lama, dan setelah bayi lahir, mereka akan tinggal bersama untuk sementara waktu untuk membantu merawatnya. "Tidak pernah bermimpi akan melihat cucu di Indonesia," kata ayah dengan ekspresi terharu. "Hidup ini memang tidak bisa ditebak." Maka, lahirlah putri kami, Sofia. Seorang anak berdarah campuran Venezuela dan Indonesia. Seorang anak yang akan menjadi jembatan antara dua budaya. Begitu lahir, Sofia langsung menerima curahan cinta dari seluruh keluarga. Kakek dan nenek,
Tentu saja, Paman Marco, semua orang menyayangi Sofia. Sofia akan memiliki semua kelebihan dari dua dunia, kata Bima sambil menggendong bayi kami. Dia akan mewarisi semangat Venezuela dan ketekunan Indonesia. Saya mengangguk setuju dengan kata-katanya, dan yang terpenting dia akan mengenal nilai cinta, pengertian, dan keragaman. Itulah hal paling berharga yang bisa ditunjukkan oleh keluarga kita. 3 bulan setelah Sofia lahir, kami merencanakan acara khusus. Sebuah perayaan untuk syukuran 3 bulanan Sofia yang dipadukan dengan perayaan gaya Venezuela. Teman-teman dari Indonesia, komunitas Venezuela, dan keluarga semua berkumpul. Di tengah-tengah acara, ayah mengangkat gelasnya dan mengajak bersulang. Hari ini, kita melampaui budaya dan batas negara, berkumpul menjadi satu. Semoga Sofia tumbuh di antara dua dunia ini dan membangun masa depan yang lebih baik. Semua orang setuju dengan kata-kata itu dan mengangkat gelas tinggi-tinggi. Hati saya terasa penuh. Sudah 10 tahun sejak saya datang ke Indonesia, saya tidak pernah membayangkan perjalanan panjang itu akan membuahkan hasil seindah ini. Setelah acara selesai, Bima dan saya berdiri di balkon apartemen sambil menggendong Sofia, memandang pemandangan malam Jakarta. Di kota yang berkilauan ini, tempat yang telah menjadi rumah kedua saya merasakan rasa syukur yang mendalam. Bima, kalau bukan karena bertemu denganmu, kebahagiaan ini tidak akan pernah ada. Saya menggenggam tangan suami saya erat. Bima tersenyum lembut. Tidak, Karina, semua ini adalah hasil ciptaanmu. Keberanian dan keteguhan hatimu, serta tekadmu untuk hidup dengan jujur, itulah yang membuat semua ini menjadi mungkin. Mendengar kata-katanya, saya merenung sejenak. Benarkah begitu? Apakah saya yang menciptakan semua ini? Tidak, dengan kekuatan saya sendiri, itu tidak mungkin. Karena negara bernama Indonesia telah memberi saya kesempatan, karena Bima dan banyak orang lain telah mempercayai dan mendukung saya, dan yang terpenting, karena keluarga saya pada akhirnya memahami dan menerima saya, semua ini menjadi mungkin. Kita semua yang menciptakannya, kata saya sambil memegang tangan mungil Sofia. Dan mulai sekarang, bersama Sofia, kita akan menulis cerita yang lebih indah lagi. Di langit malam Jakarta di luar jendela, bintang-bintang berkelip, dan pada saat itu, saya kembali menyadari betapa beruntungnya hidup saya. Perjalanan di Indonesia terkadang sulit, tetapi semua momen itu telah membentuk diri saya yang sekarang. Keyakinan saya bahwa sukses bisa diraih sambil hidup dengan jujur akhirnya menjadi kenyataan. Dan kini cerita itu memberikan harapan kepada orang lain. Terutama, saya berharap pengalaman saya bisa menjadi secercah cahaya bagi semua orang yang mencari mimpi di tanah asing. Sambil menatap Sofia yang tertidur, dalam hati saya berjanji, Sofia, suatu saat nanti, ibu akan ceritakan semua yang telah ibu alami. Dan ibu akan sampaikan ajaran yang paling penting kepadamu, untuk hidup dengan jujur, untuk tidak menyerah, dan untuk selalu memiliki harapan. Maka, cerita saya, Karina, terus berlanjut menuju babak baru. Perjalanan yang dimulai di Venezuela, mekar di Indonesia, dan kini, melalui Sofia, akan terus berlanjut dengan lebih indah. Kisah keluarga kami yang menghubungkan dua budaya, dua dunia, akan menjadi bukti betapa kuatnya cinta yang melampaui batas negara dan prasangka. Beberapa orang berkata, masa depan apa yang bisa diciptakan oleh orang asing di Indonesia, tetapi saya akan berkata, kesempatan itu lebih dekat dari yang Anda kira, persis seperti di Indonesia. Indonesia bukan hanya negara yang memungkinkan saya menghasilkan uang, tetapi juga negara yang memulihkan hidup saya. Bagi Anda yang menonton video ini, jika Anda sedang berada dalam kesalahpahaman atau luka, saya harap Anda bisa mendapatkan keberanian dan harapan melalui cerita saya. Jangan lupa bahwa dalam hidup Anda, selalu ada kesempatan dan harapan baru. Jika Anda hidup dengan jujur dan bekerja keras, pasti akan datang saat di mana usaha Anda diakui. Saya harap cerita saya bisa menjadi sedikit penghiburan dan keberanian bagi Anda semua. Kisah Anda mungkin juga dimulai dari sini. Terima kasih.